Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua, anak-anakku semuanya. Kembali kita berjumpa di pembelajaran geografi kelas 11, insyaallah melanjutkan pertemuan-pertemuan kita yang kemarin. Untuk pertemuan malam hari ini, sorry ya, saya bikin videonya malam ini dan mungkin terdengar juga suara jangkrik di sekitar saya karena memang tinggalnya di desa seperti itu. Nah, teman-teman bisa nonton pagi, siang ataupun sore ya. Semoga selalu sehat dimanapun berada. Nah, untuk pertemuan hari ini insya Allah istimewa gitu ya, karena kita insya Allah seminggu lagi akan mengadakan PAS gitu. Nah, kan nggak terasa ya, kemarin baru saja saya bertemu dengan rekan-rekan. Minggu depan kita sudah melaksanakan ujian akhir semester gitu. Nah, maka dari itu malam ini akan berbeda materinya. Karena kalau terkait dengan kondisi yang ada kan harapannya ini ya, nanti teman-teman yang belajar secara daring begitu, baik putra ataupun putri, standarnya sama dengan orang-orang, dengan teman-teman yang belajar secara luring begitu. Nah, padahal sekarang kondisinya materi yang didapatkan teman-teman yang luring begitu itu sudah lumayan jauh gitu ya, dalam tanda kutip. Mereka sudah hampir selesai bab 4 rata-rata atau bab mengenai ketahanan pangan. Nah, sedangkan kalau kita melihat teman-teman yang daring rata-rata baru pembukaan atau awal bab 3 ya begitu ya. Paling jauh baru teman-teman yang akhwat ini baru masuk mungkin sekitar 30% di bab 3. Nah, maka dari itu insya Allah hari ini kita akan lebih fokus untuk mereview materi begitu ya. Kita akan review materi bab 3 dan bab 4 gitu. Nah, nanti dari review ini kita akan mencoba mencari peta konsepnya yang harapannya nanti anak-anak semua bisa belajar secara mandiri begitu ya. Belajar secara mandiri, materi-materi yang nanti saya sebutkan adalah materi umum. Nah, nanti terkait dengan rincian-rinciannya kalian sudah memiliki alat kayak gitu ya, yang itu lebih menguntungkan daripada teman-teman yang luring. Kalian memiliki internet, memiliki handphone yang harapannya nanti itu bisa dimanfaatkan ya. Jadi salah satu konsekuensi kita nggak bisa bertemu langsung. Nah, ini harapannya bisa memanfaatkan teknologi dengan baik gitu. Nah, tapi kurang lebih nanti itu ya, tetap nanti soalnya sama. Jadi saya juga memberikan teman-teman perlakuan yang sama. Saya kasih kisi-kisi ke teman-teman yang luring di kelas. Kita ketemu dan kita juga kasih kisi-kisi di kelas. Maka dari situ saya juga insya Allah akan kasih kisi-kisi teman-teman yang daring juga begitu. Nah, nanti selain dari review materi ini kalian bisa fokus melihat kisi-kisi ya yang akan saya berikan insya Allah di pertemuan setelah pertemuan hari Rabu ya. Nanti setelah hari Rabu saya kasih insya Allah. Oke, begini ya, kita mulai dari bab 3 terlebih dahulu, langsung masuk. Nah, di bab 3 ini kemarin mungkin sudah ada yang masuk ya. Kita bicara mengenai pengelolaan sumber daya alam gitu. Nah, kalau kita bicara pengelolaan sumber daya alam, anakku semua, kita pertama harus bicara mengenai potensinya terlebih dahulu. Nah, kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih itu sumber daya alam gitu. Apa yang bisa disebut sebagai sumber daya alam. Nah, kita harus mengenal terlebih dahulu. Nah, nanti dari definisi sampai ke potensi ini nanti silahkan dicari ya, apa itu definisi dan potensinya bagi yang belum saya jelaskan ya. Nah, kalau kita bicara mengenai potensi atau jenis-jenisnya, klasifikasi sumber daya alam itu secara umum bisa dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama nanti dari sifat, yang kedua dari segi jenis, kemudian yang ketiga dari segi materi. Nah, apa ini sifat, jenis, dan materi? Kalau terkait dengan sifat,
Hal ini lebih mengarah ke keterbaruan ya kayak gitu, atau kelestarian dari sumber daya alam tersebut. Nanti secara umum di sini ada yang namanya sumber daya alam terbarukan. Sorry, ini pensilnya agak problem. Di atas saja ya saya tulis terbarukan. Kemudian ada juga sumber daya alam tidak terbarukan gitu ya. Tidak terbarukan, ini agak susah tulisnya di sini. Tidak terbarukan. Nah intinya itu ya, ada dua ini, terbarukan dan tidak terbarukan. Kalau dari jenis nanti ada yang namanya hayati dan non hayati. Non hayati agak susah ya. Nah, yang penting sudah saya jelaskan, hayati dan non hayati begitu. Nah, hayati ini juga sering disebut biotik. Kalau non hayati itu berarti abiotik ya. Hayati nanti masih dibagi juga jadi beberapa, misal seperti hewani, kemudian nabati begitu ya. Jadi ada hewani ini yang dari hewan, kemudian ada nabati ini nanti yang dari tumbuhan. Nah ini sumber daya alam yang bersifat biotik gitu ya, atau dari makhluk hidup. Itu ya. Nah ini dari jenisnya. Kemudian terakhir dari materi, ini lebih umum. Nanti contohnya seperti apa nih? Ada energi. Ini pembagian yang masih sangat umum ya. Nanti ada energi, terus ada lahan. Nah ini beberapa contoh-contoh aja. Kalau terkait dengan pembagian sumber daya alam dilihat dari potensinya gitu ya. Nah ini kalau kita bicara mengenai jenis-jenisnya, klasifikasi ya, ada dari sifat, jenis, materi. Ini kalau sorry ya tulisan yang kayak coretan anak SD karena pensilnya ini agak problem sedikit. Yang penting bisa ditangkap ya. Ini kalau misal ada yang kurang jelas bisa langsung kita diskusikan di grup pembelajaran ya. Ada sifat, jenis, materi. Sifat terbarukan, tidak terbarukan. Jenis ada hayati, non hayati. Materi ada energi dan lahan. Oke, itu terkait dengan klasifikasi ya. Kemudian nanti kalau kita bicara mengenai sumber daya alam secara umum, pengelolaan sumber daya alam itu akan membicarakan 4 sumber daya alam utama di Indonesia ini gitu ya. Nah, nanti kalian bisa cari tuh satu persatu. Yang pertama ada kehutanan, terus selanjutnya ada kelautan, terus ada yang namanya pertambangan, dan yang terakhir ada apa? Ada pariwisata. Ini ya, jadi ini 4 apa istilahnya ya, sektor sumber daya yang nanti akan selalu diulang-ulang di bab ini. Yang pertama kehutanan, kelautan, pertambangan, dan pariwisata gitu ya. Jadi 3 ini nanti dia lebih fisik, unsur fisik ya. Kehutanan, kelautan, pertambangan fisik. Pariwisata ini nanti ada unsur budayanya, ada unsur fisik juga, tapi juga ada unsur budaya pariwisata budaya gitu. Nah nanti bisa dicari mulai dari pengertian sampai ke contoh-contohnya atau potensinya yang ada di Indonesia begitu. Nah, nanti akan bicarakan terkait itu ya, materi pengelolaan sumber daya alam. Nah setelah itu pengelolaan sumber daya alam akan berbicara mengenai submateri mengenai AMDAL dan pembangunan berkelanjutan ya, PB saya singkat di sini. AMDAL dan pembangunan berkelanjutan. Nah, apa itu AMDAL? AMDAL itu simpelnya adalah izin dan rekomendasi
bagi setiap kegiatan atau aktivitas tertentu yang nanti memiliki beberapa kriteria ketika mereka ingin mengadakan kegiatannya begitu. Atau mudahnya di sini adalah izin dan rekomendasi proyek begitu ya. Khususnya nanti proyek-proyek yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Kemarin saya kasih contoh teman-teman di kelas itu proyek reklamasi Teluk Benua. Nanti kalian bisa lihat langsung ya di internet kayak gitu. Kasus ini sudah sangat banyak dibahas di media massa juga. Reklamasi Teluk Benua. Ini ada di Bali ya. Ini ada di Bali kasusnya. Nanti kalian yang belum tahu reklamasi itu apa bisa juga sambil dicari. Nah, di situ ada problematika mengenai lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang nanti melibatkan beberapa pihak gitu ya. Jadi kalau terkait dengan AMDAL ini nanti akan dibahas pihak-pihak apa aja, siapa saja yang nanti terlibat dalam AMDAL ini atau nanti dalam pelaksanaan suatu proyek ya, misal seperti reklamasi Teluk Benua ini. Nah, nanti ada misal dari masyarakat, ini kan pasti ada ya, masyarakat, terus ada dari pihak investor ya, atau industri, terus yang terakhir tentu ada pemerintah di situ. Secara umum ada 3 ini ya, walaupun nanti juga tentunya ada peran akademisi begitu. Nah, ini contoh pihak-pihak yang nanti berkontribusi dalam AMDAL. Itu pihak-pihaknya, dan kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting kalau terkait dengan AMDAL ini adalah prosesnya. Jadi proses penyusunan AMDAL. Nah, ini nanti mulai dari kerangka acuan, kemudian nanti ada ANDAL, terus ada RKL, RTL, dan nanti kalian bisa cari tuh apa tuh RKL dan RTL. Ini intinya adalah proses dari pembuatan AMDAL yang masing-masing proses ini akan menghasilkan dokumen masing-masing gitu. Nah, nanti saya jelaskan secara umum aja ya. KA ini bicara mengenai daftar isi simpelnya gitu ya. Daftar isi atau menu begitulah ya. Jadi apa yang nanti kira-kira akan dianalisis di AMDAL. Misal di AMDAL itu nanti akan membicarakan analisis lingkungan, terus analisis apalagi hukum atau legalitas, terus analisis sosial. Nah, itu nanti ditulis di situ rencana analisisnya. Nah, setelah ditulis di KA, nanti isinya atau pembahasannya kalau kalian udah belajar riset ya, itu akan dibahas di AMDAL. Ini AMDAL ini pembahasannya simpelnya gitu. Nah, nanti dari pembahasan selanjutnya yang terakhir ada RKL dan RTL. Kalau RKL dan RTL ini adalah planning ke depan gitu ya. Planning ke depan itu di situ. Jadi planning yang nanti membicarakan mengenai rencana kontrol dan monitoring, CNM, control and monitoring dari sebuah proyek. Nah gitu. Nah, ini bicara mengenai rencana ke depannya. Agar apa? Ya agar nanti masyarakat ataupun pemerintah itu bisa terus memantau, tidak hanya mendapatkan izin begitu ya. Saya sampaikan di atas tadi, suatu perusahaan tidak hanya mendapatkan izin, dia juga bisa dikontrol dan dimonitor. Oke, ini ya terkait dengan AMDAL. Hapus. Oh ya, silahkan dicatat ya, karena nanti tugasnya adalah mengupload juga ya. Ngupload catatan dari apa yang sudah dibahas pada hari ini. Oke, sekarang kita lanjut. Kita sudah bahas mengenai sumber daya alam dan AMDAL. Di bab 3, poin terakhir mengenai AMDAL atau poin setelah AMDAL begitu ya, itu adalah mengenai pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan itu apa? Definisinya nanti bisa dicari. Itu adalah simpelnya adalah pembangunan yang tidak hanya memperhatikan generasi sekarang,
Dia juga adalah pembangunan yang memperhatikan generasi yang akan datang. Nah, simpelnya itu. Nanti ada 3 dimensi pembangunan berkelanjutan, ada sosial, terus ada ekonomi, terus ada juga lingkungan gitu. Ada 3 dimensi ini secara umum. Nah, nanti dari konsep pembangunan berkelanjutan ini kemarin di kelas saya jelaskan ke teman-teman yang lain bagaimana aplikasi pembangunan berkelanjutan ini di 4 sektor sumber daya alam yang sudah kita sebutkan tadi begitu. Jadi misal pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan pembangunan berkelanjutan dalam bidang pariwisata misal. Itu contohnya seperti apa. Terus aplikasi pembangunan berkelanjutan dalam pertambangan. Itu contohnya seperti apa. Dan tentunya kehutanan dan juga kelautan ya. Nah, itu nanti bisa dicari ya. Aplikasi pembangunan berkelanjutan dalam potensi-potensi sumber daya alam yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, itu jadi materi terakhir dari bab 3. Jadi di bab 3 kita memang memulai itu dari sumber daya alam. Kita mulai dari sumber daya alam, jenisnya apa. Dari jenis itu kita paham potensi di Indonesia apa, dan kita belajar mengenai AMDAL. AMDAL ini adalah dokumen yang diperlukan untuk perizinan kalau kita ingin mengelola sumber daya alam tersebut. Nah, itu semua dalam rangka untuk apa? Itu semua dalam rangka untuk mewujudkan yang namanya pembangunan berkelanjutan gitu. Pembangunan yang tidak hanya memperhatikan ekonomi tapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial gitu. Nah, ini jadi strukturnya kurang lebih bab 3 itu seperti ini. Dari sumber daya alam, AMDAL ke pembangunan berkelanjutan. Oke, jadi ya singkat terkait bab 3. Oke, setelah itu kita masuk ke bab 4. Nah, di bab 4 sedikit review ya. Jadi kan kita sudah belajar ya di kelas 11 ini, kita sudah belajar yang pertama bab 1 posisi Indonesia sebagai negara dengan potensi geostrategi ya, memiliki potensi yang sangat strategis di dunia internasional di bab 1. Kemudian kalian belajar mengenai flora dan fauna, potensi flora dan fauna itu ke aspek biosfer. Dan yang ketiga kita belajar mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya begitu. Nah, itu semua apa kira-kira persamaannya? Ya, persamaannya kita berbicara mengenai Indonesia begitu ya. Jadi setelah kelas 10 sebelumnya, kalau kalian masih ingat, kita belajar mengenai bumi secara umum, jadi geosfer ya. Ada litosfer, atmosfer, hidrosfer secara umum. Di kelas 11 ini kita memang fokus ke topik mengenai Indonesia gitu ya, keindonesiaan. Nah, sekarang di bab 4 ini kita belajar mengenai 3 sektor yang wajib ada ketika sebuah negara atau sebuah wilayah itu ingin berjalan gitu. Apa aja sektor itu? Ada pangan, industri, dan yang terakhir energi. Kalau kita ingin beraktivitas, otomatis kita harus makan dulu, harus ada pangan. Nah, pangan ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari yang namanya industri gitu. Kita bisa pakai sendok itu dari pabrik. Kita ingin makan nasi, beras itu juga diolah dari industri. Nah, industri itu bisa berjalan dengan adanya apa? Itu bisa berjalan karena adanya energi. Baik itu energi batu bara ataupun energi surya gitu ya. Jadi soalnya nanti kita bahas. Oke, ini terkait dengan pendapat. Jadi 3 sektor yang bisa membuat sebuah negara atau Indonesia ya khususnya itu bisa bergerak. Ada 3 sektor ini. Nah, di sini kita secara umum akan belajar mengenai kurang lebih sama seperti bab sebelumnya, mulai dari pengertian, terus kita belajar potensi-potensi dan sebaran. Cuma karena waktunya memang nggak banyak, kita lebih ke potensinya, kita belum ke sebaran. Sebaran nanti ada, cuma saya kasih contoh langsung rinci aja ya, nggak semuanya, beberapa saja. Oke, langsung ya. Nah, kalau kita bicara mengenai
pangan, yang pertama ya, kita akan mengenal istilah yang namanya ketahanan pangan. Nah, ini yang penting ya, ketahanan pangan. Nanti kalian bisa cek di internet, ada beberapa definisi, tapi yang paling penting yang kita tahu adalah dari FAO dan undang-undang di Indonesia. Nah, nanti ada 2 versi ini, silahkan dicari tahu. Nah, nanti dari undang-undang nanti akan muncul 4 komponen gitu ya, 4 komponen ketahanan pangan. Yang pertama di sini ada ketersediaan. Bentar, saya ubah aja ya, jangan di sini. Saya hapus saja di awal. Nah, kita sekarang langsung bicara mengenai komponen-komponennya. Komponen-komponen ketahanan pangan menurut undang-undang ya yang ada di Indonesia itu ada 4. Secara umum ada 4. Yang pertama itu ketersediaan. Yang kedua itu ada aksesibilitas. Kemudian ada yang namanya stabilitas. Kemudian yang terakhir itu kualitas. Ketersediaan itu bicara terkait dengan kuantitas atau jumlah. Jadi jumlahnya itu selalu cukup. Pangan itu tidak pernah kurang bagi negara ataupun perorangan. Aksesibilitas itu terkait dengan keterjangkauan. Jadi setelah jumlahnya ada, misal kita ada pasar yang penuh dengan makanan, kita bisa menjangkau itu. Ada jalan misal ya, terus kita punya uang untuk membeli gitu ya, kita bisa menjangkau gitu. Jadi nggak hanya tersedia stoknya, tapi kita bisa menjangkau pangan tersebut. Itu aksesibilitas. Nah, stabilitas maknanya adalah konsisten gitu ya, stabil atau konsisten, jadi tidak fluktuatif itu bahasa ekonomi ya, maknanya itu naik turun, itu fluktuatif. Jadi stok pangan kita itu selalu ya ini ya, konsisten atau stabil gitu. Bahkan jika memungkinkan meningkat stoknya dari tahun ke tahun, karena penduduk kita juga semakin banyak gitu. Nah, stabil ya stok pangannya. Jadi yang terakhir kualitas. Kualitas itu artinya stok kita selain dia jumlahnya tercukupi, kemudian kita juga bisa menjangkau secara aksesibilitas, dan dia juga tidak naik turun, dia itu kualitasnya bagus atau dia aman untuk dimakan gitu ya. Atau dalam bahasa kita sering dengar itu 4 sehat 5 sempurna. Di sini kita tidak hanya bicara beras saja yang cukup, tapi juga ada yang namanya nanti diversifikasi. Jadi makanan atau pangan itu jenis-jenisnya itu bisa mencukupi kebutuhan gizi kita, menyehatkan gitu ya, kualitas itu tidak basi dan sebagainya. Ini beberapa poinnya. Oke, ini terkait dengan pangan. Kemudian nanti selanjutnya kita juga akan bicara mengenai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ketahanan pangan. Kalau komponen ini kita bicara mengenai hal-hal yang membentuk, hal-hal yang membuat ketahanan pangan itu sempurna. Kalau nggak ada salah satu ini nanti nggak sempurna. Nah, kalau terkait dengan faktor itu adalah hal-hal yang mempengaruhi ya. Nanti hal-hal yang mempengaruhi ketahanan pangan itu ada 4 juga. Ini saya sebutin aja, ada lahan, ada iklim, ini aspek alam, dan aspek manusianya ada teknologi, dan yang keempat itu infrastruktur. Ini ya, jadi 4 faktor yang nanti mempengaruhi ketahanan pangan. Ada 4 ini, silahkan nanti bisa dicari. Oke, itu ya terkait dengan pangan. Nah, terus apa potensi industri yang kita miliki? Kalau terkait dengan industri nanti juga ada beberapa juga jenis klasifikasinya. Cuma secara umum industri itu berdasarkan bahan bakunya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada industri ekstraktif, dan yang kedua itu ada non ekstraktif,
Yang ketiga itu fasilitatif. Nah, cuma fasilitatif ini lebih ke arah ekonomi dan sosiologi ya. Jadi kita nggak bahas ke situ. Kita hanya bahas nomor 1 dan 2 ya, ekstraktif dan non ekstraktif. Apa itu ekstraktif dan non ekstraktif? Ekstraktif itu simpelnya adalah industri yang dia itu mengambil langsung dari alam. Bahan bakunya mengambil langsung dari alam. Contohnya misal pertambangan. Nah, pertambangan itu salah satu jenis industri ekstraktif karena dia mengambil langsung dari alam. Misal tambang pasir, tambang emas, tambang batu bara gitu ya. Itu beberapa contohnya. Nah, ini nanti juga masih dibagi jadi dua. Itu ada yang ekstraktif kemana-mana tulisannya. Ada yang ekstraktif reproduksi, ada yang ekstraktif manufaktur. Nah, nanti coba dicari tahu perbedaannya ya. Simpelnya reproduksi itu dia tanpa pengolahan dulu. Kalau manufaktur dia memulai pengolahan dulu. Nah, non ekstraktif ini apa? Non ekstraktif ini adalah industri yang bahannya itu berasal dari industri yang lain. Nah, nanti kalau manufaktur ini contohnya itu misal ini ya, saya kasih contoh khusus saja ya. Contohnya misal kalau yang reproduksi, salah pencet tadi. Ganti halaman aja ya. Mana kok nggak ketemu? Nggak bisa ya. Nah, gitu loh. sorry. Nah, contohnya kalau yang reproduksi itu kalau ini ya kita contoh dalam hal perkebunan karet. Reproduksi itu salah satu jenis hasilnya itu lateks. Lateks itu ini ya hasil sadapan dari pohon karet itu yang masih bentuknya cair atau kayak susu itu lateks dan loam ya. Kalau loam itu dia hasil karet yang sudah mengering. Nah, ini reproduksi. Nah, manufaktur itu contoh produknya adalah lembaran-lembaran karet misal yang sudah diproses, lembaran-lembaran karet. Nah, kalau industri non ekstraktif itu contohnya apa? Contohnya misal seperti fashion. Nah, ini dapat bahannya dari mana? Bisa jadi dari industri manufaktur itu. Misal lembaran-lembaran karet diproses nanti menjadi tas. Gitu ya. Jadi tas, jadi apa namanya? Barang-barang lain berkaitan dengan fashion. Nah, itu industri non ekstraktif. Oke, itu ya contoh simpelnya. Oh ya, tadi kayaknya saya belum kasih contoh yang ini ya, yang pangan ya. Contoh potensi yang pangan. Saya kasih contoh dulu. Yang pangan itu misal di peternakan. Peternakan itu nanti ada peternakan kecil, besar, dan unggas. Ada peternakan besar, peternakan kecil, terus peternakan unggas. Nah, besar ini seperti sapi ya, sapi, kerbau, dan sebagainya. Kecil itu seperti kambing. Kalau unggas itu ya kayak ayam, itik, dan sebagainya. Contohnya kalau sapi ini sebarannya di seluruh Jawa atau bahkan Indonesia ya, ini tersebar Indonesia. Kalau ayam ini juga seluruh Indonesia. Nah, kalau kambing ini dia nggak semuanya. Kambing ini umumnya hanya di Jawa Barat, Jabar, terus Jawa Tengah dan Lampung. Itu ya, Jabar, Jawa Tengah dan Lampung. Nah, itu silahkan dicatat contoh khusus. Jabar, Jateng, dan Lampung. Oke, ini contoh yang pangan ya. Clear. Oke, sekarang kita masuk ke poin terakhir. Udah hampir 1 jam ya saya ngomong. Belum sih. Semoga nggak sampai 1 jam ya. Nah, terakhir energi. Kalau kita bicara terkait energi, ini paling sedikit insya Allah. Jadi secara umum cuma 2.
Yang pertama itu ada energi terbarukan, sama seperti sumber daya sih ya, terbarukan. Yang kedua itu energi tidak terbarukan. Renewable dan non renewable energy. Renewable contohnya, yang terbarukan contohnya apa tuh? Misal ya energi surya, energi angin, energi panas bumi, energi gelombang air laut ya, ombak, itu terbarukan. Jadi dia tidak akan habis walaupun kita gunakan terus menerus, insya Allah. Kecuali kalau surya ini ya, matahari muncul dari barat, nah itu berarti waktu kita sudah habis di dunia ini. Selama itu belum, ya insya Allah kita masih punya waktu. Nah, kalau yang tidak terbarukan, dia prinsipnya itu kalau digunakan secara terus-menerus, dieksploitasi secara terus-menerus, itu akan habis. Contohnya misal seperti batu bara, sumber energi fosil ya. Fosil itu dia terbentuk dalam proses waktu yang lama. Nah, maknanya apa? Jadi sebenarnya dia bisa bisa muncul lagi gitu ya, bisa terbarukan, cuma kok baru cuma dia butuh proses yang lama gitu. Jadi kalau kita nunggu batu bara itu ada lagi, ya nggak tahu apakah masih ada Indonesia gitu misalnya, karena prosesnya bisa jadi ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun gitu. Jadi ini kalau kita pakai sekarang seluruh potensi batu bara yang ada di Indonesia misal, bisa jadi ya akan habis, mungkin nggak sampai 1000 tahun udah habis, 500 tahun bahkan mungkin udah habis, walau alam ya, bisa dicek di internet terkait dengan itu. Oke, jadi itu ya secara umum ada energi terbarukan dan tidak terbarukan. Jadi itu kurang lebih kalau kita bicara potensi-potensi yang ada di Indonesia terkait dengan pangan, industri, dan energi. Insya Allah poin-poinnya nanti yang akan keluar di PAS juga tidak melenceng jauh dari yang saya sampaikan. Lebih jauhnya bisa dicek di kisi-kisi. Nah, kemudian apa yang saya sampaikan hari ini, jangan lupa nanti dikirimkan hasil catatannya. Nanti teman-teman bisa cek di gambar yang akan saya kirim di grup, atau insya Allah sudah saya kirim di grup ya, kalau ini sudah diupload. Dan semoga yang terbaik gitu untuk kalian, bisa mendapatkan yang terbaik, dan semoga berkah dari proses pembelajarannya. Silahkan tanya kalau ada yang kurang jelas di grup. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Shalom malam. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.